Pasukan Garuda Muda harus melalui jalan yang terjal di Piala Asia U23 bulan April mendatang. Pasalnya, Indonesia tergabung dengan negara-negara favorit juara seperti Qatar dan juga Yordania. Gak cuma itu, ujian berat juga harus dihadapi oleh Shin Tae-yong setelah terancam gak bisa menurunkan komposisi terbaiknya di ajang nanti. Meskipun begitu, sang pelatih tetap punya ambisi besar meskipun ini adalah penghujung pengabdiannya sebagai pelatih Indonesia. Bahkan Shin Tae-yong sendiri pede dengan target untuk lolos ke semifinal. Cetak Gol coba merangkum cara timnas Indonesia lolos di grup sulit Piala Asia 2023 sebagai berikut. Komposisi skuad yang gak berbeda jauh. Tim Garuda kemungkinan akan menurunkan skuad yang gak jauh berbeda seperti Piala Asia Senior. Diketahui Indonesia jadi skuad dengan rata-rata pemain termuda yakni 23,44 tahun. Saat itu Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar. Namun Indonesia punya sejumlah masalah untuk kembali mencetak sejarah di panggung Asia berikutnya. Pasalnya Piala Asia U23 nggak masuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya setiap klub berhak menolak pemainnya untuk dilepas ke tim nasional. PSSI harus mengurus perizinan untuk pemain-pemain di luar negeri. Beberapa pemain tersebut adalah Elkan Bagot, Justin Hapner, Ivar Jenner hingga Marcelino Ferdinand. Hendry Erawan optimis kalau federasi mampu berbuat banyak dalam meyakinkan klub. Manajer timnas Indonesia ini bilang kalau urusan melobi pemain akan diserahkan kepada Erick Thohir. Roni Pangenaman berharap semoga pemain abroad bisa mendapatkan izin. Pundit asal Indonesia ini menyebut kalau skuad Garuda nggak akan punya peluang lolos dari fase grup seandainya nggak membawa talenta terbaik yang dipakai di luar negeri. Di sisi lain, PSSI akan melakukan komunikasi dengan tim-tim domestik. Berkaca dari jadwal, kompetisi Piala Asia U23 juga akan bertabrakan dengan jalannya Liga 1. Sudah dihadapkan dengan ujian berat. Pasukan Garuda Junior nantinya akan tergabung dalam grup A. Di grup ini terdapat negara-negara favorit seperti Yordania, Australia hingga sang tuan rumah, Qatar. Secara peringkat, Indonesia jelas kalah jauh dari ketiga pesaing di babak grup itu. Skuad Garuda saat ini masih bertengger di posisi 144 ranking dunia. Sementara itu semua lawannya masuk dalam 100 besar dunia. Bayangkan saja saking kuatnya di Piala Asia Senior, Yordania dan Qatar sama-sama masuk ke partai final Piala Asia. Sementara itu Australia menempati peringkat 23 ranking FIFA dan akan menyingkirkan Indonesia di ajang tersebut. Meskipun begitu, Shin Tae-yong tetap yakin dengan peluang anak asuhnya nanti. Dia yakin anak asuhnya berpotensi memberikan kejutan di Piala Asia U23. Berkaca dari babak kualifikasi, omongan sang pelatih mungkin saja menjadi kenyataan. Saat itu Indonesia U23 berhasil lolos setelah keluar sebagai juara grup K. Skuad Nusantara Junior berhasil menyapu bersih 2 kemenangan. Mulai dari melibas Taiwan 9 gol tanpa balas hingga memenangkan laga pemungkas atas Turkmenistan dengan skor akhir 2-0. Padahal Turkmenistan sendiri diunggulkan untuk menjadi juara grup. Skuad The Karakum Warriors punya peringkat FIFA yang lebih unggul. Saatnya mengubah sejarah. Timnas Indonesia U23 nggak punya rekor head-to-head yang apik dengan tim lain di grup A. Di laga pertama, skuad Garuda bakal menghadapi tim tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. Sejauh ini, kedua kesebelasan belum pernah bertemu dalam pertandingan resmi. Alhasil, Shin Tae-yong harus meraba-raba kekuatan skuad The Maroons. Di laga kedua, skuad Garuda sudah ditunggu laga berat menghadapi Australia U23. Skuad Garuda Muda sudah 3 kali bertemu skuad Socceroos di turnamen resmi. Hasilnya, semuanya kalah. Rekor buruk ini jadi pekerjaan rumah yang besar untuk Shin Tae-yong. Di level senior, Indonesia juga babak belur dihajar Australia pada Piala Asia. Skuad negeri Kangguru pesta gol ke gawang merah putih dengan skor 4-0. Namun skuad Garuda mencatatkan kemajuan besar meskipun kalah telak. Permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong juga dipuji oleh Graham Arnold. Pelatih Australia ini menilai skuad Garuda sudah menyulitkan anak asuhnya. Di laga terakhir grup A, timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Yordania U23. Secara head-to-head, kedua kesebelasan baru sekali bertemu di laga persahabatan pada 2019 yang lalu. Hasilnya, timnas Indonesia U23 tumbang dari Yordania U23 dengan skor tipis 0-1.
Maka dari itu sekaranglah target yang paling realistis untuk mengubah sejarah baru, bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di Asia. Cara Indonesia lolos ke perempat final. Berbeda dengan level senior, Piala Asia U23 nggak punya jatah untuk peringkat 3 terbaik untuk lolos ke babak berikutnya. Anak terbaik negeri harus mati-matian bertarung di setiap laga. Tim nasional Indonesia U23 punya peluang lolos jika meraih minimal 4 poin di fase grup. Artinya, skuad Garuda Muda harus bisa meraih 1 kemenangan dan juga 1 kali hasil imbang. Skuad asuhan Sintayong hanya boleh menelan 1 kekalahan untuk menjaga peluang lolos. Di Piala Asia U23 2022, Uzbekistan berhasil lolos ke perempat final dengan koleksi 4 poin. Peluang lolos timnas Indonesia U23 akan semakin besar jika bisa meraih 5 poin. Alias Garuda Muda nggak boleh menelan kekalahan sama sekali di dalam grup A. Secara kekuatan, Qatar dan Australia masuk dalam kategori tim unggulan di Piala Asia U23. Imbang adalah hasil yang cukup oke, asalkan Indonesia bisa menang atas Yordania. Berkaca dari edisi sebelumnya, Yordania U23 gagal lolos ke perempat final. Skuad The Silvarus hanya finish di peringkat 3 dengan koleksi 4 poin. Persembahan terakhir Sintayong. Gelaran Piala Asia U23 bakal menjadi turnamen hidup mati untuk Sintayong. Pasalnya, sang pelatih diberikan tugas berat untuk meloloskan Garuda Muda ke perempat final. Sintayong harus memenuhi target ini jika kontraknya ingin diperpanjang oleh PSSI. Sebelumnya, kontrak sang pelatih akan berakhir di bulan Juni 2024 mendatang. Erick Thohir sendiri sudah didesak netizen untuk memperpanjang kontrak Sintayong. Mantan pelatih dari Brisbane Roar ini dianggap sudah mengangkat kualitas sepak bola Indonesia. Namun Erick Thohir menilai Sintayong harus memenuhi janji di Piala Asia U23. Sayangnya, ambisi besar ini justru sempat dikritik oleh media asal Vietnam yakni The Tao 247. Menurut The Tao 247, target Erick Thohir ketinggian karena Indonesia ada di grup neraka. The Tao 247 menganggap jika Australia dan Qatar lebih berpeluang lolos. Kebijakan Erick Thohir juga dikritik tajam oleh Justinus Laksana. Coach Justin menilai kalau PSSI kurang menghargai kinerja luar biasa dari Sintayong. Pundit berkacamata ini khawatir sang pelatih memutuskan untuk mundur karena merasa kurang dihargai. Meskipun terbilang berat, Sintayong dikabarkan siap memenuhi targetnya. Bahkan pelatih asal Korea Selatan ini berambisi untuk membawa skuad Garuda Muda lolos ke semifinal. Komentar ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota komite eksekutif PSSI. Sintayong yakin bisa meraih target ini jika skuad Garuda Muda tampil dengan kekuatan terbaik. Dirinya juga memanggil Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hapner, dan juga Elkan Bagot. Semoga saja KMSK Deinze, Young Utrecht, Wolverhampton Wanderers, dan juga Bristol Rovers memberikan izin pemainnya untuk membela negaranya. Jika lolos ke semifinal, peluang Indonesia terbuka untuk masuk ke Olimpiade Paris 2024. Sebagai informasi, Piala Asia U23 merupakan ajang kualifikasi Olimpiade. Siapapun yang lolos ke 3 besar akan dapat tempat di Paris. Sementara itu peringkat 4 akan melalui playoff menghadapi wakil dari zona Afrika. Itulah preview dan cara Indonesia U23 lolos dari grup sulit di Piala Asia U23. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sintayong bisa kembali mengukir sejarah manis untuk skuad Garuda Muda di ajang ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.